Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahel Fadila Yulia Salim dari kelas 6A. Di sini saya akan membahas bab 4 yang berjudul The Description of Error. Yang pertama ada error detection. Adalah kegiatan yang dilakukan saat kita sudah tahu ada kesalahan, dan untuk memastikannya dilakukan pengecekan untuk menemukan kesalahannya, dan kegiatan itu disebut mendeteksi kesalahan atau error detection. Yang kedua ada locating error atau mengurutkan kesalahan. Menurut Bird and Kiparsky menyarankan bahwa kita harus mengidentifikasi kesalahan dengan mengacu pada aturan yang telah dilanggar atau kesalahan yang telah dilakukan. Yang ketiga ada describing error. Salah satu tujuan utama dari menggambarkan kesalahan ini adalah untuk mencari tahu kesalahan mana yang sama dan mana yang berbeda. Sistem yang digunakan untuk mendeskripsikan kesalahan pembelajar memiliki dua karakteristik penting. Pertama, sistem harus dikembangkan dengan baik dan sangat elit karena banyak kesalahan rumit yang dibuat. Sistem yang kedua harus sederhana dan mudah dipelajari. Selanjutnya ada error classification. Yang harus dilakukan dalam part ini adalah mempertimbangkan apa yang harus menjadi cara paling sederhana untuk mengatur kumpulan kesalahan ke dalam kategori kamus kesalahan. Selanjutnya ada error taxonomis. Taksonomi harus diatur menurut kriteria konstitutif tertentu. Kriteria ini harus sejauh mungkin mencerminkan fakta objektif yang dapat diamati tentang entitas yang akan diklasifikasikan. Contoh kriterianya seperti jenis kelamin, usia atau kebangsaan pelajar, jenis sekolah yang dihadiri, jenis kegiatan yang menimbulkan kesalahan seperti penerjemahan, dikte, kebebasan berbicara, komposisi terpadu, dictogloss, dan sebagainya. Dalam error taksonomis ada dua bagian, yaitu klasifikasi kategori linguistik atau linguistik kategori. Taksonomis jenis ini melakukan spesifikasi kesalahan dalam hal kategori linguistik, dalam artian letak kesalahan dalam keseluruhan sistem berdasarkan item linguistik yang dipengaruhi oleh kesalahan. Pertama, ini menunjukkan pada tingkat atau di mana komponen bahasa kesalahan itu terletak. Misal dalam fonologi, grafologi, tata bahasa, leksis, teks, atau wacana. Lalu ada taksonomi struktur permukaan label atau the surface structure taxonomy. Istilah yang lebih dapat diterima untuk hal ini adalah taksonomi modifikasi target atau target modification taxonomy karena didasarkan pada cara di mana versi kesalahan pembelajaran berada dari versi target yang diperkirakan. Dulay, Bird, dan Crescent mengemukakan bahwa ada 4 cara utama di mana pembelajaran modifikasi bentuk target. Pertama ada omission atau kelalaian atau penghilangan. Ini berbeda dari elipsis. Elipsis diizinkan oleh tata bahasa, kalau omission ini tidak sesuai tata bahasa. Contoh untuk elipsis itu he'll pass his exam but I won't. Dan untuk contoh omission ada he'll pass his exam and I'll too. Selanjutnya ada addition atau penambahan. Kesalahan yang berupa menambahkan suatu item yang seharusnya tidak ada pada sebuah ujaran. Contohnya, he doesn't knows me. Penambahan s dalam kata kerja know tidak diperlukan karena kata bantu do sudah menjelaskan itu. Selanjutnya ada misformation atau kesalahan informasi adalah kesalahan penggunaan bentuk yang salah pada morfem atau structure. Selanjutnya ada kesalahan pengurutan atau misordering. Kesalahan penempatan suatu morfem dalam kelompok morfem baik itu susunan kata maupun penulisan kata. Selanjutnya ada blend atau campuran. Ini adalah suatu kesalahan di mana tidak hanya ada satu target yang jelas tapi ada dua. Selanjutnya ada counting error. Tahap setelah classification untuk menghitung dari setiap jenis kesalahan. Selanjutnya ada profiling dan error analysis. Crisall mendefinisikan profil sebagai suatu bagian yang menggambarkan aspek bahasa lisan atau tulisan seseorang sedemikian rupa sehingga pola pencapaiannya khas segera muncul. Lalu ada computerized corpora of error. Memiliki efek mendalam pada studi bahasa baik deskriptif maupun terapan. Corpus terdiri dari teks-teks yang dikumpulkan dari penutur asli bahasa Inggris. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.